Hai pemirsa, selamat datang kembali di Rejo Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah pemirsa, di episode kali ini nih masih barengan sama Ari Arsa. Dan kali ini Ari punya guest star nih, bintang tamu yang sudah ditunggu-tunggu sama pemirsa semua. Siapa ini? Waduh, ada si Ibra Maulana. Wih. Tapi sebelumnya nih pemirsa, untuk menyaksikan video kali ini jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Nah pemirsa, kalau yang punya cerita-cerita horor, cerita mistis bisa dikirim via email. Dan ingin tahu lebih lanjutnya emailnya apa, gimana caranya, langsung ikuti aja channelnya Rejo Buntung atau di media sosialnya Rejo Buntung, di Facebook, Twitter, apalagi Instagram juga bisa dilihat nih pemirsa. Nah malam hari ini kita akan dengerin cerita dari si Ibra Maulana pemirsa, tentang kisah masa kecilnya yang ternyata tuh deket sama atau nggak asing sama kisah-kisah mistis. Aduh, udah kelihatan dari mukanya ya, pasti kan mistis nih. Dari baunya juga iya kak. Oke, ke pemirsa nggak bisa nyium baunya. Atau coba mau diciumin ke pemirsa? Jangan. Langsung nih pemirsa, sebelum kita dengerin ceritanya dari Ibra Maulana, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen. Nah, jadi ceritanya ada beberapa part. Sebetulnya masa kecil saya itu saya nggak tahu bahwa saya itu bisa melihat ibaratnya gitu. Saya menganggap itu adalah mereka itu koyo kowe kayak pemirsa. Setan dong. Kira-kira tuh umur berapa sih? Yang paling keinget itu kayaknya belum sekolah deh kak. Pernah sekolah? Udah langsung gede kak, segini kak. Oke, terus? Yang pertama dulu kali ya. Oke, boleh. Dulu ya. Yang pertama dulu ini adalah dulu tipe rumah yang aku tinggali dulu itu punya kamar tidur utama. Oke. Nah kamar tidur utama itu cukup gede memang, bisa bersepuluh deh kayaknya malahan. Orang kaya ternyata. Terus? Tapi waktu itu cuman 3 orang, aku sama kakakku. Aku biasa tidur di tengah karena aku anak terakhir kak. Manja ya. Terus. Waktu itu posisi rumah itu karena rumah bangunan lama, nggak ada ethernet. Oh jadi langit-langitnya tinggi gitu ya? Jadi yang langsung genteng tuh loh. Oke. Dan genteng-genteng lama gitu loh. Nah, jadi ketika di sela-sela tidur itu ya biasa lah, kok kayak nggak nyenyak gitu rasanya. Terus gelisah gitu. Jadi posisi tidurnya itu nggak nyaman banget. Sampai akhirnya berasa kayak mimpi gitu, terbangun di sebelah itu kakakku yang pertama, sebelah lagi kakakku yang kedua. Terus ngelihat di atas langsung, itu siapa ya itu? Kok ada mbah-mbah? Jadi di antara genteng sama lemari gitu loh. Jadi mabur, melayang. Tapi itu mbah-mbah gitu. Posisi melayang gimana? Si mbah-mbahnya itu jadi posisi berdiri gitu ya. Berdiri dengan rambutnya yang geribuk-geribuk ya. Jadi tergerai dengan warna putih keabu-abuan. Mungkin pernah melihat sinetron Mak Lampir kali ya. Kayak gitu. Hampir seperti itu, tapi memang rambutnya yang geribuk-geribuk tadi. Dan mukanya itu senyum enggak, marah juga enggak, jadi kalem gitu. Tapi matanya tuh nggak enak banget sih, nggak asik. Nah itu ngeliatin Kak Ibra waktu itu. Jadi posisi di tempat tidur ngeliat di atas itu sopo ya langsung. Cuman kok makin lama kok makin serem mukanya gitu. Aku coba noel kakakku, nggak bangun-bangun. Maksudnya gitu loh, maksudnya gitu. Ditendang-tendang juga nggak bangun-bangun kan. Akhirnya apa kak? Hilang. Ngompol baru mereka berdua bangun. Dan si mbahnya udah hilang. Ini horor jadi lucu ya pemirsa. Terus. Jadi aku nunjuk langsung. Aku dimarahin sama kakakku. Ngompol lagi langsung. Aku tuh nunjuk itu loh, maksud itu loh. Tapi mereka paham gitu loh. Bahwa itu habis lihat itu karena bikin ngompol karena takut. Ya udahlah, aku diusir dari kamar tidur utama. Saking seremnya ngompol ya, si mbahnya udah hilang. Ya gitu. Itu yang pertama. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Berarti bukan sebelumnya Kak Ibra belum pernah ngelihat si sosok Simbah itu di rumah? Nggak tahu juga. Cuman lambat laun makin kesini, ketika ada orang bertamu di rumah, misalnya sampai maghrib sampai apa, terus mereka ke halaman belakang, pasti mereka pada lihat Simbah. Oh ya. Dan aku nggak tahu, ini soal foto saja nih mbak ya. Di halaman belakang. Di halaman belakang. Mungkin nggak tahu ya, itu adalah sosok yang sama atau bukan, nggak ngerti. Iya benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Terus yang kedua ini agak
saya juga nggak tahu sih itu makhluk sejenis apa gitu. Nah, ada salah satu kamar tidur yang itu dekat halaman belakang. Oke. Jadi ada halaman belakang, kita punya pintu belakang juga, itu menuju ke tempat luar karena rumah kita kan kayak dibetengi gitu loh. Terus paling kiri itu kamar mandi, paling kanan itu pintu keluar lewat pintu belakang gitu. Habis itu kamar belakang. Nah, kamar belakang nanti ada pintu lagi. Nah, waktu itu tidur di kamar belakang sama mami waktu itu. Nah, ketika di sela-sela tidur itu biasa gelisah lagi Kak, gitu. Nggak enak rasanya gitu. Terus cuman liatin atap lagi. Lagi-lagi nggak ada Ethernet kan, langsung genteng kan. Langsung genteng. Tapi gentengnya aneh Kak. Kenapa? Genteng itu kayak ada warna cahaya yang dia itu hilang redup terus kayak bayangan api lah ibaratnya gitu. Nah, terus waktu itu kan karena rumah lama itu kan semi gedek. Betul. Dari bambu gitu. Jadi separuh tembok, separuh lagi gedek bambu gitu ya. Yeah. Nah, itu kan pasti ada celah udara itu di sana. Betul. Naik, penasaran. Ini apa ini kok gentengnya gerak-gerak tuh apa? Ada cahaya ini apa? Ya udahlah aku naik amben. Terus habis itu naik tembok. Itu kayaknya masih kecil banget, belum sekolah kayaknya aku ingatnya. Terus ngeliatin di sela-sela lubang udara gitu. Apa itu? Jadi yang aku lihat itu adalah dari pintu belakang menuju kamar mandi. Pintu belakang sampai kamar mandi itu sekitar 11 meter. Oke. Karena memang luas tanahnya segitu. Ya. 11 meter. Jadi 11 meter itu irit-iritan obor Kak. Obornya melayang sendiri. Obornya melayang sendiri. Obor doang. Dan aku nggak tahu kenapa mereka menuju ke kamar mandi. Ada apa dengan kamar mandiku? Karena kamar mandi zaman dulu kan pasti di luar ya. Ngalami nggak? Iya. Nah itu kan. Jadi kamar mandinya itu memang di luar waktu itu posisinya. Dan itu ada barisan obor gitu. Banyak obornya. Banyak banget. Nggak habis-habis. Wow. Ya, masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi. Ngapain kamar mandi Kak? Jam-jam segitu Kak? Bawa obor lagi ya. Ngapain? Wow. Terus apa yang Kak Ibra lakukan ketika melihat obor itu melayang dan berjalan sendiri? Ya, saya menganggap itu karena itu bukan sesuatu yang bisa dipikir secara logis. Ya udah langsung akhirnya ya udahlah tidur lagi. Kalau aku jadi Kak Ibra nggak mungkin bisa tidur. Kelon karo mami meneh. Mami keloni. Nggak berusaha bangunin si maminya itu? Nggak, mending tidur ya. Luar biasa. Kalau aku pasti udah lari pemirsa. Ini memang orang spesial banget ya. Itu yang kedua Kak. Yang ketiga dong, yang ketiga. Terus yang ketiga di rumah juga? Di rumah juga. Okay. Ini semua empat ini semua di rumah posisi. Itu rumah biasa atau rumah hantu sebenarnya kamu tiga? Itu dulu katanya itu salah satu lokasi rumah yang paling banyak 3M apa sih? Medoan, mabuan di mana? Oh. Lupa aku. Apa namanya Kak? 3M ya? Aku lupa namanya. Aku taunya memakai masker menjaga jarak Kak. Kalau sekarang. Kalau 3M aku lupa ya. Aduh. Coba nanti dicari tahu ya. Kalau pemirsa tahu boleh komen. Itu salah satu kawasan yang memang itu cukup banyak negatif lah auranya gitu loh. Terus nggak tahu kenapa beli tanah di situ, dibangun rumah. Posisi rumah waktu itu teras, habis itu galeri, habis itu kita punya pabrik bikin onderdil sekrop itu loh Kak. Oh, morbaut. Morbaut gitu. Ya. Itu di ruang tengah. Habis itu kamar 3, kamar mandi, habis itu halaman belakang. Nah, jadi memang cukup gede posisinya. Itu kondisi rumahnya ya rumah biasa sih, nggak ada ukir-ukiran Jawa, nggak ada, biasa aja. Terus, nah yang ketiga ini posisi aku tidur di kamar tengah sekarang. Kalau tadi kan kamar utama, tadi kamar belakang, saya kamar tengah. Oke. Pindah-pindah nah, ya. Di kamar tengah ini sebetulnya kamar kakakku yang pertama. Cuman waktu itu kan posisi siang itu nggak ada orang di rumah. Biasa kan pada ada sekolah, ada yang kerja atau kemana. Saya sudahlah aku tiduran di ruang tengah. Nah di ruang tengah itu kamarnya menghadap jendela ukuran berapa ya? Zaman dulu itu ada jendela kecil kotak 1x1 Pak ya, yang kemudian dia model daun jendelanya yang buka 2 ini loh. Oh iya oke. Yang pokoknya model lama gitu lah. Nah gitu. Nah oke lah tidur di situ siang-siang gitu. Habis itu bangun ngeliatin jendela aja terus. Kok jendelanya makin lama makin aneh ya? Kok makin lama kok jadi nggak bikin kayak jendela ya? Jadi lama-lama jendelanya berubah kayak lingkaran gitu kan. Dan dia muter terus
Terus muter terus dari semula jadi jendela, lama-lama kelam semakin gelap, agak keungu-unguan gitu. Dan makin muter, terus isi rumah ikutan muter. Terus? Dan nangis gue. Kok gue? Nangis aku. Tapi itu masih sadar posisinya. Maksudnya belum tidur kan Kak Ibra? Enggak. Jadi aku langsung teriak nangis, maksudnya teriak nangis gitu. Wah, gitu. Karena mungkin tetangga pada denger ya, pada masuk. Pada masuk langsung, "Kowe iki ngopo gitu bangunin." Aku cuma bisa nunjuk jendela doang. Padahal mereka enggak lihat apa-apa di jendela itu. Wow. Jadi aku melihat jendela itu kayak semacam tahu portal nggak? Kau di film gitu, ya. Kayak kamu mau masuk ke dunia mana ya, gitu. Benar. Nah, kayak gitu. Mirip-mirip yang aku lihat. Kenapa kamu nggak masuk pada saat? Terus aku nggak siaran sekarang. Nggak di Raja Buntung. Benar-benar itu sebenarnya. Tapi oke, cerita kapan nanti baru aku nanya. Siap. Cerita kapan? Ini udah selesai belum ketiga? Nah, ini udah selesai. Akhirnya aku dibangunin sama tetangga itu, "Kamu ngapain?" Dia terus dipegang-pegang tubuhnya gitu, dikira panas, demam gitu loh maksudnya. Habis itu dipindah ke kamar utama, tidur lagi. Masih bisa tidur ya. Kalau aku habis lihat portal dimensi lain pemirsa, aku ke masjid ya. Sholat. Tasbih ya, istighfar. Lah dia tidur lagi. Saking bebalnya ya Ibra Maulana. Terus capek, Kak. Oke. Itu yang ketiga ya. Terus yang berikutnya itu ini agak-agak semi-semi lucu sih menurutku ya. Tahu acara American Funny Home Video nggak? Video-video kan, lucu itu kan. Jadi dulu itu di rumah itu, ini bukan bermaksud sombong ya Kak ya. Maksudnya dulu itu di rumah itu sudah ada parabola, ada macam-macam. Jadi kita bisa muter channel di luar negeri gitu kayak gitu. Terus teman-teman tuh sering pada main ke rumah itu karena ada American Funny Home Video itu. Lihat bareng-bareng. Itu inget banget. Itu jam 7:30. 7:30 posisi rumah nggak ada orang, cuman aku doang. Akhirnya aku ngajakin teman buat main ke rumah gitu. Nah, posisi dari ruang tamu menuju pabrik onderdil tadi yang sekrup itu. Itu pintunya modelnya yang otomatis loh, yang begitu dibuka nanti bisa nutup lagi tuh. Tapi bukan kaca, dari kayu. Gitu kan. Ya udah kita masuk ke ruang tamu, habis itu kita buka pabrik itu. Tapi ketika kita buka pabrik buka pintu yang di ruang tengah yang isinya pabrik begitu, kita bisa lihat halaman belakang. Nah, halaman belakang dulu tuh ada rambutan, ada sersat, ada mangga, ada pisang, kebun lah pokoknya Kak. Bayam ya ono, komplit bukan bawang ya ono. Nah, itu lurus ke depan itu pohon pisang. Nah, pohon pisang terus aku diem. Teman-temanku pada, kowe ngopo ya? Waktu itu ada sekitar 4 atau 5 orangan, aku lupa. Kita mau nonton American Funny Home Video tadi, itu ceritanya. Begitu mau buka pintu tengah itu, aku cuma ngeliatin di pohon pisang. Kayak opo ya? Itu apa ya? Teman-temanku ada, opo sih? Mereka nggak lihat. Aku cuma diam aja loh. Itu opo ya? Jadi saya melihat pohon pisang itu di daunnya, di daun pisang itu yang duduk Kak. Terus sosoknya? Maksudnya coba kamu bayangin orang duduk di daun pisang, apa bisa gitu? Iya benar. Cuma aku diam aja. Itu apa sih? Kok iso yo? Kok linggo-linggono yo? Kuwi opo? Dan itu sosoknya ngeliatin Kak Ibra atau membelakangi Kak Ibra? Itu posisinya dia lagi duduk di atas pohon daun pohon pisangnya itu. Wow. Sambil udut Kak. Dan udutnya tuh gede banget. Mungkin setak tanganmu deh. Oh ya. Wow. Terus. Jadi gede banget emang posisinya, gede banget. Tapi kan zaman kecil karena mikir itu opo ya, kok iso ya? Padahal kan posisi badan gede banget kayak gitu, sambil duduk di atas daun pisang, udutan kayak gitu, kan impossible, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin banget. Ya akhirnya aku bilang ke teman-teman, dolan dulu apa sih? Wih lo, uang lemu neng dhuwur pisang lho. Ya konco-konconya udah melayu. Kenapa teman-temannya Kak Ibra itu sudah paham bahwa itu adalah makhluk halus, sedangkan Kak Ibra nggak paham? Nggak tahu. Itulah ini kurang atuh ya. Tapi untung yang dilihat itu nggak ngoyak ya Kak ya. Untungnya ya. Untungnya nggak ngoyak loh. Mungkin berat kali ya. Bener. Karena jadi dia takut sesak nafas. Dia udah naik ke pohon pisangnya susah Kak. Nah jadi daripada ngoyak ya udahlah nggak usah ya. Betul. Ya akhirnya kita nggak jadi nonton American Funny Home Video karena teman-temannya pada lari. Ya aku mau Bali.
Ya udah akhirnya rumah kosongan kita udah nongkrong di depan teras itu aja. Tapi menarik ya pemirsa, ternyata Gitu, Kak. masa kecilnya Ibra Maulana ini dia ini sudah banyak banget dan sering sekali bersinggungan dengan aktivitas makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Cuman sebetulnya tahu nggak sih akhirnya kenapa kok banyak sosok yang dilihat Kak Ibra di rumah itu? Asal Asal usulnya ya kenapa gitu? Nggak tahu. Sampai sekarang. Kalau aku dulu pernah nanya sama Babe sih, maksudnya aku tuh pengen tahu apa namanya riwayat kakek nenek kayak apa. Nggak tahu sih, katanya dulu mereka tuh Simbah Imbian iso ngejak ngomong karo elang. Wow. Terus ngejak ngomong karo jaran. Itu Elisa Tonberry Kak. kok medeni ya, maksudnya lebih ke arah kok iso ya. Iya. Jadi nggak tahu entah itu ilmu atau apapun, saya nggak begitu paham sih. Mungkin keilmuan mereka entah nular nurun apa gimana, rak mudeng ya. Bener. Tapi yang posisi waktu itu karena menganggap itu hal yang biasa. Oke. Jadi ya ketika ketemu dengan mereka pun juga ya wis biasa. Berarti orang tuanya Kak Ibra pun juga paham bahwa mereka beliau juga sering bertemu dengan mereka itu, sosok-sosok yang nggak kelihatan itu atau gimana? Kok kayaknya mau ngaku tok Kak? Oh. Kayak misalnya mereka barusan pulang dari Malioboro Mall gitu, jalan-jalan ya. Ku pikir di rumah itu sepi. Aku lagi nonton TV gitu. Lagi nonton TV, tiba-tiba serombongan keluarga tuh datang masuk ke rumah. Ya tak tanya dong. Loh, dari mana ya? Malioboro. Loh, ya tadi yang berdiri di ruang tamu siapa? Iya, bubar. Oh gitu ya. Bubar. Tapi dari Kak Ibra sendiri, apakah memang sampai saat ini masih bisa melihat atau merasakan hal seperti itu nggak? Lebih memilih nggak tahu ya kapan hilangnya, aku nggak begitu inget banget ya. Tapi kalau yang sekarang itu lebih kayak lebih ke arah ngerasain atau sesuatu yang kayaknya kok ada yang aneh ya, ada yang janggal ya. Ketika ada yang janggal itu aku pasti akan nanya ke orang yang mungkin bisa melihat ya. Ada sesuatu nggak sih di sini? Oh iya ada, ya udah lah, berarti emang mungkin bener ya. Sudah tidak bisa melihat lagi tapi ke arah merasakan. Kayak misalnya lagi ngerjain ini di kantor, ngumpul maksudnya biasa, sibuk gitu loh. Tiba-tiba ada yang nggak beres, entah pengen pingsan, entah pengen pokoknya nggak kuat gitu loh. Terus aku nanya, kan kita via chat gitu, di Skype. Ada yang habis dari makam po, aku cuma nanya gitu doang. Terus langsung iya Kak, aku Pak langsung habis layar tadi, kamu masuk ke makam. Padahal kita nggak ada pada depan, kita cuma lewat Skype aja gitu. Langsung kamu masuk ke makam. Udah wudu belum ya Pak, di sana wudu dulu. Habis dia wudu ya udah enakan. Ya kayak gitu-gitu doang sih. Aneh. Bisa sensitif ke ngerasain ya hawa-hawa yang gak enak gitu ya Kak ya. Kalau di sini Kak, kalau di sini karena ada kamu kali ya penangkalnya, jadi ada dia tahu ada. Itu nggak enak banget hawanya. Nggak ada kesawang. Tapi apakah rumah itu sampai saat ini ditempati Kak Ibra dan keluarga atau sekarang sudah pindah? Masih sampai sekarang. Terus beberapa orang itu kalau datang ke rumah itu pasti ada banyak cerita. Misalnya aku numpang ke kamar mandi ya. Oh iya boleh kamar mandi. Jadi yang di luar itu. Oh yang di luar tadi. Wow. Atau apa namanya? Kan kita ada kamar berjajar kayak kos-kosan gitu loh. Langsung ya udah tak tunjukin kamar mandinya paling belakang gitu langsung. Ya udah ke belakang, habis itu dia balik lagi ke ruang tamu kan. Langsung habis itu dia nanya ke aku, "Loh, Bra, itu ada bayi siapa?" Langsung, "Bayi. Ora ono yo." Langsung, "Loh, kamu siapa?" Nah, kayak gitu. Itu satu. Atau kalau enggak yang lain lagi itu adalah teman SMA gitu tuh main gitu loh. Rumah itu enggak ada orang. Tapi ketika dia masuk ke rumah itu mall gitu, maksudnya kalau panggilan dulu zaman dulu kan. Terus jawabannya Waalaikumsalam. Padahal nggak ada orang. Wow, otomatis ya. Udah kayak bel Kak. Wow, jadi penasaran banget nih pemirsa ngelihat rumahnya Ibra Maulana itu seperti apa nih, karena dari cerita-cerita yang sudah disampaikan sama Kak Ibra itu kalau kita yang ngalamin sendiri kayaknya udah pindah nih kayaknya. Tapi kenapa kok bisa tetap masih, apakah gangguannya itu juga sampai saat ini Kak dirasain? Enggak. Terakhir masih tapi nggak begitu mengganggu banget sih. Tapi lebih ke arah kayak misalnya kondisi lagi capek atau lagi bad mood gitu, tiba-tiba dengar suara yang nggak jelas gitu, ya wes lah. Karena emang di rumah itu dulu dermaga Kak. Dermaga? Dulu dermaga. Jadi ada satu wilayah di keraton itu dulu itu dermaga. Nah di belakang rumah itu persis dermaga. Jadi tapi posisi dermaganya
Kalau di dermaga itu kan ada kayak Anjungan. semacam apa namanya terowongan, terus bisa masuk kapal gitu loh, Mhm, ya kan? mhm. Tapi terowongannya itu udah tinggal 3/4 doang, udah ketutup tanah. Oh gitu. Tapi saat ini masih bisa dilihat terowongan Masih itu. bisa dilihat. Oh wow, penasaran nih pemirsa. Gitu. Jadi ternyata asal muasal kenapa kok Kak Ibra nih masa kecilnya juga sering banget mengalami hal seperti itu. Ternyata itu lokasinya sudah bisa ditebak, sudah bisa dibayangin nih pemirsa di mana gitu kan. Jadi aku juga penasaran banget nih buat bisa mengunjungi rumah Kak Ibra. Kalau boleh nginep ya Kak 7 hari. Tenan loh. Gak. Menarik banget ternyata pemirsa cerita horor yang dialami Kak Ibra Maulana pada saat kecil dulu nih. Walaupun memang semua rumah itu kan pasti ada ya Kak ya. Maksudnya ada Rumahmu juga penunggunya. ada. Ya makanya jadinya nilai yang akan kita sampaikan adalah dimanapun kita berada, kita tetap harus bisa menjaga kesopanan baik itu perilaku dan juga tutur kata dan juga suasana hati tadi ya. Maksudnya nggak bad mood gitu-gitulah. Jadi biar kita juga terhindar dari hal-hal yang seperti itu pemirsa. Oke deh, terima kasih Ibra Maulana atas ceritanya. Sama-sama, Mas Kali ini Ari. sangat-sangat menginspirasi kita untuk bisa main ke sana ya, pengen Untuk ngeliat. lihat setan. Iya, iya lihat kamu dong berarti. Ya. Pemirsa makanya jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada episode selanjutnya. Jangan lupa buat Subscribe. like dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya nih pemirsa, biar pemirsa update dan tahu nih kalau misal ada video baru yang diupload di channel ini. Kalau gitu Ari Arsa pamit. Saya Ibra Maulana. Pareng.